Perkenalkan saya Yusuf Sofianto, saya dari Universitas Bali Dwipa jurusan Psikologi dengan NIM 5123035. Saya akan membawakan materi video pembelajaran tentang teori kepribadian menurut Carl Rogers. Semoga bermanfaat. Video ini berisi tentang pembahasan teori kepribadian menurut Carl Rogers. Carl Rogers merupakan seorang ahli psikologi humanistik yang terkenal dengan teorinya Person-Client-Centered Therapy atau yang biasa kita sebut dengan terapi yang berpusat pada klien. Riwayat pendidikan Carl Rogers. Carl, anak keempat dari 6 bersaudara, adalah seorang yang cerdas dan pandai membaca sebelum TK. Dengan pendidikan religius dan lingkungan di rumah pendeat Jimpli, ia menjadi orang yang terisolasi, independen, disiplin, dan berpengetahuan serta menghargai metode ilmiah di dunia praktis. Dia kuliah di Universitas Wisconsin-Madison, di mana ia bergabung dengan persaudaraan Alpha Kappa Lambda dan mengambil studi agrikultur, sejarah, dan agama. Pada usia 20, saat perjalanan ke Peking, Cina tahun 1922, ia mulai meragukan keyakinan agamanya. Setelah mengikuti seminar tentang mengapa saya memasuki pelayanan, ia mengubah karir. Pada tahun 1924, ia lulus dari Universitas Wisconsin dan mendaftar di Union Theological Seminary. Setelah 2 tahun lulus, ia pergi ke Teachers College, Columbia University, mendapatkan gelar M. Pada tahun 1928, dan Ph. Pada 1931, sambil menyelesaikan disertasi doktoralnya, ia terlibat dalam studi anak. Pada tahun 1928, dan Ph. Pada 1931, sambil menyelesaikan disertasi doktoralnya, ia terlibat dalam studi anak. Pada tahun 1930, Rogers menjadi Direktur Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York. Ia mengajar di University of Rochester dan menulis The Clinical Treatment of the Problem Child pada tahun 1938, berdasarkan pengalamannya dengan anak-anak bermasalah. Struktur teori kepribadian Carl Rogers. Organisme adalah bagian dari pengalaman secara keseluruhan. Pengalaman meliputi segala sesuatu tentang kesadaran organisme dan medan fenomenal termasuk ke dalam kesadaran organisme tersebut. Medan fenomenal, frame of reference, adalah bagian dari seorang individu yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Bagaimana individu bertingkah laku tergantung pada medan fenomenal tersebut. Medan fenomenal terdiri dari pengalaman sadar, dilambangkan, dan pengalaman tidak sadar, tidak dilambangkan. Namun, organisme dapat membedakan kedua jenis pengalaman tersebut dan peristiwa ini dianggap oleh Rogers sebagai subsepsi. Dinamika teori kepribadian Carl Rogers. Menurut Rogers, organisme memiliki satu motivasi utama yaitu kecenderungan untuk aktualisasi diri dan tujuan utama hidup manusia adalah untuk menjadi manusia yang bisa mengaktualisasikan diri. Dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap makhluk hidup yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi-potensinya sebaik mungkin. Pada dasarnya manusia memiliki 2 kebutuhan utama yaitu kebutuhan untuk penghargaan positif baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Rogers percaya, manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian YG dimiliki dan mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Proses penilaian, valuing proses, bawah sadar memandu kita menuju perilaku yang membantu kita mencapai potensi yang kita miliki. Rogers percaya bahwa manusia pada dasarnya baik hati dan kreatif. Mereka menjadi destruktif hanya jika konsep diri yang buruk atau hambatan-hambatan eksternal mengalahkan proses penilaian. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin matang dalam bersosialisasi. Rogers menyatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya sebagaimana dialami, dalam medan sebagaimana medan itu dipersepsikan.
Untuk bergerak ke arah mendapatkan tujuannya, manusia harus mampu untuk membedakan antara perilaku yang progresif, yaitu perilaku yang mengarahkan pada aktualisasi diri, dan perilaku yang regresif, yaitu perilaku yang menghalangi pada tercapainya aktualisasi diri. Manusia harus memilih dan mampu membedakan mana yang regresif dan mana yang progresif. Dan memang dorongan utama manusia adalah untuk progresif dan menuju aktualisasi diri. Kesimpulannya, Rogers percaya bahwa manusia cenderung melakukan aktualisasi diri, perilaku manusia dipengaruhi oleh persepsinya terhadap lingkungan, manusia bermanfaat dan berharga, manusia memiliki sifat baik dan dapat dipercaya, manusia aktif. Setiap individu memiliki motor penggerak dalam dirinya, yaitu terbuka pada pengalaman diri dan percaya pada diri sendiri. Struktur kepribadian Rogers meliputi organisme, diri, keselarasan dan ketidakselarasan, serta medan fenomenal. Dalam teori kepribadiannya, Rogers berpendapat bahwa organisme berkembang sesuai garis hereditas. Matang, berdiferensiasi, otonom, dan bersosialisasi. Rogers menyatakan bahwa tingkah laku adalah usaha organisme untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam medan yang dipersepsikan. Proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian menurut Rogers yaitu diri, kecenderungan untuk aktualisasi diri, pengalaman dunia, perkembangan self pada masa kanak-kanak, penghargaan positif, kondisi yang berharga, inkongruensi, pertahanan, dan orang berfungsi sepenuhnya. Kami harap video ini dapat membantu penonton mengenali siapa itu Carl Ransom Rogers, serta memahami teori kepribadian menurut Carl Rogers ini, dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan penonton.